Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak hebat di pembelajaran daring dalam jaringan pendidikan agama dan budi pekerti untuk SMP kelas 7 bagian kedua pada bab 2 dalam pokok bahasan hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Pada sub pokok bahasan kedua yaitu mari berperilaku amanah, disampaikan oleh Ramdhani Saputra MMPD. Anak-anak hebat, sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran daring PABP kelas 7 ini, ingat, jangan lupa segera lakukan subscribe. Ingat, lakukan subscribe. Ayo berliterasi, anak hebat. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah dapat dikategorikan menjadi dua, antara lain adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah kepada sesama manusia serta makhluk. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Sedangkan amanah terhadap manusia atau sesama makhluk adalah dalam bentuk berbuat baik terhadap sesama dan alam ini. Termasuk barang siapa saja yang menjalankan amanah, mengerjakan tugas yang diberikan guru dalam pembelajaran daring dalam jaringan ini misalnya, itu adalah salah satu bentuk aplikasi menjabarkan amanah dalam hidup ini. Wah, ternyata kalian memang hebat, sudah mampu menjalankan amanah, bukan? Maka dari itu, amanah harus terus dilakukan dan dilatih agar terbiasa dilakukan oleh kalian. Bisa amanah berarti memang hebat. Orang yang amanah adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang amanah identik dengan orang yang bertanggung jawab, dan orang yang tidak amanah berarti orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa menjaga amanah itu sangatlah penting. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, belajar hidup amanah, minimal amanah pada diri kita sendiri. Jika amanah pada diri kita sendiri sudah dapat kalian terapkan, lanjutkanlah belajar amanah pada sesama manusia dan alam ini. Mudah bukan? Sangatlah mudah. Namun perlu ketekunan dan keikhlasan untuk menjalankannya. Selamat mencoba. Kalian insya Allah bisa, karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Pesan Nabi Muhammad SAW tentang amanah adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Fal'amiru lazzi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.
Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun penjelasan tentang isi hadis tersebut adalah simak sebagai berikut. Yang pertama, maksud dari isi hadis tersebut adalah setiap kita atau manusia atau individu dilahirkan sebagai pemimpin ke bumi ini. Dan pemimpin yang pasti terjadi pada setiap diri kita adalah yaitu menjadi pemimpin pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dalam dunia ini sangat berhierarki atau berjenjang, seperti pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga dan masyarakat, serta negara dan bangsa. Lalu yang ketiga, ingat, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan pertanggungjawaban itu pun akan diminta di dunia ini. Yang keempat, maka bersikap amanah sangatlah penting, berharga dan sangat mahal, seperti intan atau mutiara dalam tumpukan pasir di laut. Tetap berharga dan dicari orang banyak, karena orang yang amanah adalah orang sulit dicari pada saat sekarang ini. Lalu mari kita masuk ke dalam macam-macam bentuk amanah. Yang pertama adalah amanah kepada diri kita sendiri. Amanah kepada diri sendiri dapat dilakukan dengan jalan mengenal secara lebih mendalam tentang diri kita, baik secara lahiriah maupun batiniah, mengenal sisi baik yang kita miliki dan mengenal sisi buruk yang kita miliki. Untuk selanjutnya, kita dapat lebih dalam lagi mengarahkan diri kita sesuai yang kita inginkan. Ingat, orang yang tidak mengenal dirinya berarti orang tersebut jauh atau tidak amanah, atau belum mampu amanah secara bulat. Ingat, di dalam proses menentukan pilihan hidup, sebaiknya arahkanlah diri kalian ke perbuatan yang baik, sesuai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bisa bukan? Anak hebat, pasti bisa. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, ayat 8 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum illa manatihim wa ahadihim ra'un. Yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam bentuk amanah berikutnya. Macam-macam bentuk amanah yang kedua adalah amanah kepada Allah dan Rasulnya. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dapat dibuktikan dengan menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Seperti yang diperintahkan, misalnya melakukan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa atau saum, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan yang dilarangnya seperti mencuri, berzina, berdusta, membunuh, musyrik, mabuk-mabukan, dan lain-lain.
Seperti halnya Allah jelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 27 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Kemudian kita melanjutkan dengan macam-macam bentuk amanah yang ketiga, yaitu amanah terhadap sesama manusia. Amanah terhadap sesama manusia maksudnya adalah bentuk-bentuk amanah yang dilakukan di antara sesama manusia. Karena manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak terlepas dari hubungan interaksi satu dengan yang lain. Adapun contoh amanah terhadap sesama manusia, misalnya adalah, misalkan seseorang dititipkan barang atau pesan omongan atau amanat berupa wasiat dan lain-lain. Jika orang tersebut dapat menjaga amanah dan disampaikan sesuai dengan apa yang dipesan, maka orang tersebut sudah melakukan tindakan amanah. Paham kan anak-anak hebat? Seperti halnya Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha. Surat An-Nisa ayat 58. Artinya adalah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Kemudian, apa hikmah yang akan kita dapat jika kita berperilaku amanah? Hikmah yang akan didapat jika kita berperilaku amanah, yang pertama adalah, sudah pasti kita akan dipercaya oleh orang lain. Lalu yang kedua, sudah pasti kita akan mendapatkan simpati dari semua pihak. Lalu yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Serta yang keempat, yang pastinya kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak hebat, sudah selesai kita mempelajari berperilaku amanah. Mudah bukan? Selanjutnya, perhatikan, ada tugas buat kalian berikut ini, ya. Tugas untuk siswa-siswi hebat. Setelah kalian selesai membaca materi daring dalam jaringan bab
kedua pertemuan yang kedua ini, simak tugas berikut ini dengan baik. Dan ingat, perhatikan dan baca berulang-ulang. Ingat sekali lagi, perhatikan dan baca berulang-ulang. Yang pertama, buatlah rangkuman tertulis di buku tulis kalian dengan rapi. Buatlah rangkuman tertulis di buku tulis kalian dengan rapi. Lalu yang kedua, bacakan hasil rangkuman tersebut dengan baik dan benar sambil divideokan. Bacakan hasil rangkuman tersebut dengan baik dan benar sambil divideokan. Kemudian yang ketiga, silahkan upload atau kirimlah video tersebut pada Google formulir yang sudah disediakan oleh Bapak.